Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar dan bertemu di pertemuan ketiga materi tentang biologi. Ya, sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, silahkan dulu kalian mengambil absennya di Google Classroom yang telah Ibu bagikan linknya. Silahkan kalian ambil absennya dulu di Google Classroom. Oke, kita lanjut. Untuk materi kita hari ini yaitu KD 3.8 yaitu Kingdom Plantae, di mana Kingdom Plantae ini dibagi atas 3 klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi tumbuhan lumut, yaitu dikenal dengan istilah Bryophyta. Yang kedua, klasifikasi tentang tumbuhan paku, dikenal dengan istilah Pteridophyta. Dan yang ketiga adalah klasifikasi tumbuhan biji yang dikenal dengan Spermatophyta. Oke, baik. Untuk penjelasan tentang tumbuhan lumut ini atau Bryophyta ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu yang bernama Imelda Tri Lestari. Nah, silahkan kalian simak videonya di sini. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya dalam perlindungan Allah. Nah, saya di sini tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Saya akan masuk kepada materi kita biologi tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian lumut, ciri-ciri lumut, struktur lumut, metagenesis lumut, klasifikasi lumut, terus siklus hidup lumut, dan peranan dalam kehidupan. Pertama kita akan membahas tentang pengertian lumut. Nah, lumut berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah bryon yang berarti lumut, dan phyton yang berarti lembab atau basah. Jadi lumut adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau basah. Materi berikutnya ya, ialah tentang ciri-ciri lumut. Pertama adalah tumbuhan lumut tidak berpembuluh. Mengapa demikian? Karena lumut tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati, sehingga disebut dengan tumbuhan talus. Nah, yang kedua, habitatnya itu berada di tempat yang lembab dan tidak terkena cahaya matahari. Contohnya seperti di dasar hutan, di permukaan batang pohon, di tembok, di tanah pun juga bisa hidup. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan lumut berwarna hijau yang mengandung klorofil. Yang keempat adalah tumbuhan lumut berkembang biak dengan spora. Yang kelima, susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan paku disebut dengan archegoniata. Nah, yang keenam adalah tumbuhan lumut hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. Yang ketujuh adalah rizoid tampak seperti benang-benang. Nah, itulah tadi ciri-ciri lumut. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya, ialah tentang struktur lumut. Yang pertama adalah akar atau rizoid, di mana akar ini hanya mempunyai satu lapis sel yang menyerap air dan garam-garam mineral dari tanah. Yang kedua adalah batang. Dalam tumbuhan lumut, melalui proses yang dikenal dengan difusi atau osmosis. Ketiga adalah daun. Daun juga sama, hanya memiliki satu lapis sel yang mengandung klorofil. Yang keempat adalah seta atau tangkai. Seta ini berfungsi untuk menopang sporagium. Kelima, sporagium. Sporagium itu yang memproduksi atau menghasilkan spora. Metagenesis ini terbagi 2 fase, ialah fase gametofit adalah fase dihasilkannya sel gamet, sedangkan fase sporofit adalah fase dihasilkannya spora. Metagenesis adalah seta atau tangkai. Seta ini berfungsi untuk menopang sporagium. Kelima, sporagium. Sporagium itu yang memproduksi atau menghasilkan spora. Metagenesis ini terbagi 2 fase, ialah fase gametofit adalah fase dihasilkannya sel gamet, sedangkan fase sporofit adalah fase dihasilkannya spora. Metagenesis tumbuhan lumut itu diawali dengan spora. Spora akan mengalami perkecambahan yang membentuk protonema atau tumbuhan lumut muda.
tumbuhan lumut muda ini akan berkembang menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Nah, di mana nantinya akan menghasilkan sel-sel gamet. Sel-sel gamet itu terbagi menjadi dua ya, ialah sel gamet jantan atau antheridium dan sel gamet betina atau archegonium. Archegonium ini akan menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Apabila sel telur dan spermatozoid ini bertemu, akan membentuklah zigot. Nah, zigot ini akan berkembang lagi menjadi sporogium. Sporogium akan berkembang lagi menjadi spongarium. Dan spongarium ini akan menghasilkan spora. Lanjut ke pembahasan berikutnya ialah tentang klasifikasi tumbuhan lumut. Yang pertama ialah lumut hati. Ciri-cirinya ialah mempunyai akar berbentuk rizoid. Gametofitnya membentuk antheridium dan archegonium yang berbentuk seperti payung. Yang ketiga ialah reproduksi seksualnya secara oogami. Yang kedua ada lumut daun. Ciri-ciri lumut daun ialah memiliki akar atau rizoid, bercabang, batangnya berdiri tegak, memiliki daun-daun yang kecil, habitatnya di atas tanah dan di permukaan yang terbuka. Terus reproduksinya dengan spora dan membentuk gamet. Yang ketiga ada lumut tanduk. Ciri-ciri lumut tanduk ialah sporofit membentuk kapsul memanjang. Kedua ialah rizoidnya berada pada bagian ventral. Yang ketiga, selnya hanya mempunyai satu kloroplas. Nah, itulah tadi klasifikasi tumbuhan lumut. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ialah tentang siklus hidup tumbuhan lumut. Kita mulai dari spora. Spora dihasilkan dari spongarium. Spongarium ini adalah tempat penyimpannya spora. Spora akan mencari tempat yang cocok dan berkembang menjadi protonema atau gametopayung. Yang ketiga ialah reproduksi seksualnya secara oogami. Yang kedua ada lumut daun. Ciri-ciri lumut daun ialah memiliki akar atau rizoid, bercabang, batangnya berdiri tegak, memiliki daun-daun yang kecil, habitatnya di atas tanah dan di permukaan yang terbuka. Terus reproduksinya dengan spora dan membentuk gamet. Yang ketiga ada lumut tanduk. Ciri-ciri lumut tanduk ialah sporofit membentuk kapsul memanjang. Kedua ialah rizoidnya berada pada bagian ventral. Yang ketiga, selnya hanya mempunyai satu kloroplas. Nah, itulah tadi klasifikasi tumbuhan lumut. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ialah tentang siklus hidup tumbuhan lumut. Kita mulai dari spora. Spora dihasilkan dari spongarium. Spongarium ini adalah tempat penyimpannya spora. Spora akan mencari tempat yang cocok dan berkembang menjadi protonema atau gametofit muda. Gametofit muda ini akan tumbuh menjadi gametofit dewasa yang memiliki gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium. Antheridium ini akan menghasilkan sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Maka terjadilah fertilisasi yang membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporofit. Sporofit akan tumbuh menjadi sporofit dewasa. Nah, sporofit dewasa ini memiliki kandung spora atau spongarium, ialah tempat menyimpannya spora. Jadi intinya, yang namanya siklus pasti akan berulang. Mau mulai dari mana saja, akhirnya tetap sama. Ketemu lagi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang terakhir ialah tentang peranan lumut bagi kehidupan. Sebenarnya peranan lumut itu ada banyak. Salah satunya ialah bisa untuk obat, untuk pembalut atau pengganti kapas, bisa untuk penopang oksigen, untuk menyimpan air, terus untuk hiasan, mungkin untuk kerajinan juga bisa. Itulah materi tentang lumut atau biopita. Saya rasa materi kita sudah selesai ya. Dan jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti,
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Imelda yang telah menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang lumut. Semoga dari materi yang dijelaskan oleh teman kalian bisa memahaminya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.